Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi pada pertemuan kedua ya di semester genap untuk pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan, semoga tetap diberikan semangat untuk belajar. Dan tidak lupa di pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini akan bermanfaat dan dan semuanya berjalan lancar. Al-Fatihah. Selesai. Nah, ini materi yang kita mulai masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ini nanti mungkin akan singkat ya, hanya mungkin nambah 3 atau 4 slide saja karena materinya sudah saya ringkas. Oke. Nah, setelah kemarin terakhir di materi kita adalah tentang berakhirnya Budi Utomo. Budi Utomo kemarin itu ya, organisasi kebangkitan nasional, dan akhirnya Budi Utomo ini dibubarkan pada tahun 1935. Dan bukannya hilang terus nggak ada Budi Utomo ya, tapi mereka akhirnya bergabung dengan Perhimpunan Indonesia, tetap yang dipimpin oleh Dr. Sutomo. Kemudian materi kita pada pagi hari ini, setelah kemarin kita membahas tentang sebelum tahun 1908, terus kemudian setelah 1908 ada Budi Utomo, terus kemudian ada banyak sekali organisasi-organisasi yang bertujuan untuk membantu Indonesia merdeka. Nah, beberapa faktor yang bisa menjadi pemicu ya, menjadi sebuah menyulut persatuan kita untuk bersatu dalam satu bangsa Indonesia itu ada 4. Nah, yang pertama, yang paling umum yang sering kita dengar adalah tentang perasaan senasib. Perasaan senasib di sini dimaksudkan perasaan senasib sepenanggungan. Kalian pasti pernah dengar tentang kalimat tersebut di dulu, mungkin waktu di SD atau waktu di kelas sebelumnya ya. Nah, perasaan senasib di sini yang dimaksud adalah perasaan senasib dapat muncul karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah tertentu. Berarti kita perasaan senasib ini kita sama-sama lahir di tanah air Indonesia, terus kemudian kita dulu mempunyai masa lalu yang sama, yaitu pernah dijajah oleh Belanda dengan sekian ratus tahun, kemudian pernah dijajah Belanda dengan sekian puluh tahun. Nah, perasaan senasib sepenanggungan tersebutlah yang menjadi salah satu semangat kita untuk bersatu. Hei, kita sama loh, dulu kita pernah seperti ini. Nah, itu bisa menjadi salah satu pemicu. Kemudian yang kedua ada kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional di sini diartikan adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Nah, yang menjadi salah satu awal dari Budi Utomo berdiri juga itu adalah mereka sadar bahwa bangsa Indonesia ini sebenarnya itu mampu, tapi mereka tidak mempunyai wadah atau tidak mempunyai keberanian untuk memberikan perlawanan kepada Belanda. Nah, makanya mulai dengan adanya Budi Utomo itu mulai bangsa Indonesia bangkit secara perlahan-lahan. Kemudian ada Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai oleh rakyatnya. Yang pertama yang perlu digarisbawahi adalah identitas. Identitas kita adalah Pancasila, identitas kita adalah bahasa Indonesia, identitas kita adalah lambang Garuda Pancasila. Nah,
dari tiga tadi itu yaitu yang dimiliki Indonesia, dan negara-negara yang lain tidak mempunyai itu, dan itu patut kita banggakan. Terus kemudian yang terakhir adalah proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia, karena dengan proklamasi kita mendeklarasikan kemerdekaan kita, dan kita berdiri sebagai bangsa Indonesia yang terbebas dari jajahan negara manapun. Set selanjutnya, sikap positif dalam berkebangsaan. Nah, sikap-sikap yang perlu kita lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan tersebut, yang pertama disebutkan adalah nilai religius. Nilai religius di sini saling menghormati kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian bawahnya ada nilai kemanusiaan, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Terus kemudian ada nilai produktivitas, sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif, karena mengingat salah satu tujuan bangsa Indonesia itu adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, makanya di sini ada sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan lebih produktif lagi. Kemudian ada nilai keseimbangan, merupakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang proporsional, tidak memaksakan kehendak. Ingat, kebebasan yang kita miliki itu dibatasi dengan kebebasan orang lain. Nah, dan bagaimana cara kita untuk saling menghormati dan tidak saling memaksakan kehendak satu sama lain. Kemudian lanjutannya, setelah itu ada nilai demokrasi. Nilai demokrasi yang dimaksud di sini adalah tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan tumbuhnya kebanggaan bangsa Indonesia. Terus kemudian ada nilai kesamaan derajat. Setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum. Di depan hukum memang semuanya sama seharusnya, meskipun di dalam praktek bangsa Indonesia saat ini masih banyak kekurangan dalam hukum kita. Kemudian ada yang terakhir, nilai ketaatan hukum. Lembaga-lembaga penegak hukum agar lebih independen, tidak terkontaminasi dengan kekuasaan atau politik praktis, agar adanya persamaan di depan hukum. Ya, jadi lembaga-lembaga kita yang mengurus tentang hukum seperti MA, Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial itu harus terbersih dari hal-hal yang menyebabkan mereka tergoyah keadilannya. Makanya tidak boleh ada politik yang bercampur dengan hukum seperti itu ya. Nah, rangkumannya untuk bab yang pertama adalah pada tahun 1908 bangsa Indonesia mulai bangkit. Kebangkitan ini ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Kemudian penjajahan Belanda Indonesia ini kebalik ya, seharusnya dulu penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC yang mereka datang pada tanggal 20 Maret 1602. Kemudian Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagasnya, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kemudian setelah sekian lama, akhirnya Presiden Soekarno ini 20 Mei itu ditetapkan sebagai hari kelahiran Budi Utomo, dengan yang sering kita peringati sampai sekarang, sampai setiap tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Terus kemudian tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol ialah sebagai berikut. Ada 4 yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama adalah perasaan senasib, kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, dan proklamasi kemerdekaan. Nah,
sampai sini dulu ya, karena ini materinya juga sangat singkat sekali. Semoga rangkuman dari materi ini bisa bermanfaat bagi kalian, dan jangan hanya absen saja, tapi harus dilihat juga video-videonya, dilihat juga mungkin ada tugas yang terselip di dalamnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga kalian tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.